Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Panda. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mencetak resip pengiriman marketplace Tokopedia dan Shopee di printer Panda PRJ 1015DL ini, teman-teman. Jadi ini adalah label thermal printer. Label thermal printer yang hanya bisa mencetak untuk label thermal saja. Jadi tidak bisa untuk mencetak menggunakan ribbon, teman-teman ya. Nah, ini yang ada di dalam paketan, teman-teman. Printernya itu sendiri ya, bentuknya seperti ini. Oke, ini tempat masuk kertasnya ya, on off, port USB dengan port power. Nah, terus di dalam paketannya sudah termasuk untuk tempat penyimpanan labelnya itu sendiri. Jadi labelnya itu terletak di bagian luar printer, teman-teman ya. Terus ada adaptornya dan kabel USB-nya, teman-teman. Oke, nah di dalam paket kita juga nanti akan disediakan untuk paket yang plus. Yang plus artinya apa? Ada termasuk satu roll thermal ukuran 100 kali 150, teman-teman. Jadi nanti bisa dipilih ya paketannya, teman-teman ya. Nah, untuk pertama-tama oh ya, dan juga nanti saya akan mencetak resi marketplace-nya itu menggunakan Android ya, teman-teman ya. Jadi menggunakan smartphone, menggunakan media koneksi Bluetooth. Jadi untuk printer ini dia mempunyai koneksi USB plus Bluetooth, teman-teman. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita akan pasangkan dulu untuk labelnya. Nah, label di sini nanti akan disediakan penahannya juga, tinggal diletakkan saja seperti ini, teman-teman. Sudah bisa langsung digunakan. Nah, terus untuk powernya ya, ini adaptornya yang kepalanya bulat dicolokkan ke bagian belakang printer, teman-teman ya, ke bagian sini. Nah, selanjutnya untuk yang port USB-nya kita tidak gunakan karena kita menggunakan media koneksi Bluetooth ya. Nah, setelah itu diletakkan saja seperti ini. Terus, nah untuk membuka printer ini di sini ada dua tombol, teman-teman, kiri dan kanan. Tinggal dibuka saja, itu ditarik ke bagian depan ya, teman-teman ya. Tarik ke bagian depan, langsung terbuka. Nah, terus di sini dia ada penahannya, teman-teman ya. Kalau dibuka seperti kan jatuh, teman-teman buka sampai bunyi. Nah, dia akan langsung menahan, tidak jatuh lagi, teman-teman. Setelah itu untuk labelnya itu tinggal kita masukin menggunakan dari lubang belakang saja, dimasukin seperti ini ya. Terus oke. Nah, setelah itu kita lebihkan sedikit, teman-teman ya. Terus kita langsung tutup. Oke, sampai bunyi klik, teman-teman ya. Terus untuk powernya ini itu dicolok ke colokan listrik, teman-teman. Nah, ketika sudah selesai, kita akan proses untuk menyalakan. Nah, untuk printer ini dia sudah auto kalibrasi ketika dinyalakan, teman-teman ya. Dan juga nanti saya akan juga self test untuk melihat printer ini siap dipakai apa tidak. Karena kalau printer tidak siap, belum siap digunakan, itu self testnya tidak akan berhasil, teman-teman ya. Nah, cara untuk melakukan self test itu bagaimana? Ini tombol fit, teman-teman ya, tombol fit dan juga tombol power di bagian belakang di sini ya. Nah, caranya sama seperti printer-printer sebelumnya. Tombol fit ini ditekan dan ditahan, jangan dilepas, terus kita nyalakan printernya ya. Tahan terus sampai dengan printernya mencetak sendiri. Nah, dia akan langsung pas di batas robeknya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, pas di batas robeknya. Dan kita tekan fit sekali lagi. Dia harus membaca pas di batas robeknya ya. Kalau misalnya ditekan 2 sampai 3 kali sudah membacanya dengan betul, berarti printer ini sudah siap digunakan dan tidak ada masalah, teman-teman ya. Nah, ini saya robek. Dan untuk robeknya itu ditarik ke atas juga, teman-teman ya. Contohnya. Nah, kalau printer biasanya itu kan ditarik ke bawah. Nah, ini karena pisaunya itu bagian atas ya. Pisaunya bagian atas, maka disarankan untuk menarik ke atas, teman-teman, dirobek ke atas seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan proses untuk mencetak, teman-teman ya. Nah, untuk di sini saya menggunakan smartphone Android, teman-teman. Dan juga untuk aplikasi yang saya gunakan ini adalah Printer L. Printer L ini adalah aplikasi bantuan pihak ketiga ya, jadi bukan aplikasi dari kita. Kita cuma menyarankan menggunakannya karena apa? Untuk cetakan itu bagus, teman-teman ya. Cetakan bagus dan jelas, teman-teman. Nah, untuk printer L ini bisa teman-teman dapatkan di Play Store, teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya kita akan mulai dulu untuk start dari
pair Bluetooth teman-teman. Kita buka menu Bluetooth. Oh ya, dan juga untuk Bluetooth dari mesin ini akan langsung otomatis nyala ketika mesin atau printer dinyalakan teman-teman ya. Nah, kita akan mulai pencarian. Nah, nama Bluetoothnya itu adalah RPP210A teman-teman. Klik di sini ya, nanti dia akan minta pin. Pinnya itu 04 kali teman-teman. 1 2 3 4. Oke. Ya, sudah masuk ke atas. Nah, sekarang kita proses untuk masuk ke aplikasi printer L-nya. Nah, untuk printer L seperti tadi saya bilang, itu bisa kita dapatkan di Play Store. Dan juga printer L ini adalah aplikasi yang berbayar teman-teman ya. Printer L ya. Dapat printer L. Nah, ini dia. Jadi ada dua. Yang ini trialnya itu biasa setahu saya itu sekitar 14 hari atau 15 hari. Terus untuk yang paid versinya itu yang berbayar teman-teman. Nah, untuk yang berbayar ini kabar baiknya itu sekarang sudah ada yang bisa berlangganan 1 bulanan, 3 bulanan, dan juga 6 bulanan. Itu harganya lebih murah teman-teman. 1 bulan cuma 20-an ribu saja teman-teman ya, belum termasuk PPN. Nah, untuk di sini langsung dibuka saja ya. Kebetulan saya sudah download di sini ya teman-teman ya. Langsung dibuka saja aplikasinya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini di bagian bawah kita geser ke bagian paling kanan. Nanti di sini ada setting ya. Nah, di sini untuk setting-settingnya koneksinya Bluetooth teman-teman ya. Saya akan zoom saja supaya lebih gampang. Nah, untuk koneksinya itu Bluetooth. Printernya itu kita pilih karena tadi kita sudah pair, maka nanti untuk nama Bluetoothnya akan muncul di sini teman-teman ya, RPP210A. Ya, kita tunggu proses searchingnya. Tuh bisa langsung, oh ya udah bisa. Printernya RPP210A ya. Terus ukuran printernya itu 100 teman-teman, karena ini di sini printernya itu lebarnya itu maksimalnya itu 110 teman-teman ya. Oke. Pilih yang 100. Terus untuk format printernya, nah teman-teman harus pilih yang TSPL2 teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah mempunyai printer L juga, itu teman-teman harap update ya, aplikasinya di Play Store karena ada pembaharuan ya hari ini. Jadi untuk supaya bisa menggunakan di printer ini, jadi teman-teman saya sarankan untuk update dulu ya, update dulu untuk aplikasi printer L-nya ya di Android Play Store ya. Nah, di sini untuk format printernya itu pilih yang TSPL ya. Terus jenis labelnya putus, lebar area cetaknya itu langsung disetting ke 95, terus tinggi labelnya 150 ya. Oh ya, tadi saya juga lupa jelaskan bahwa label thermal yang kita gunakan ini adalah label thermal ukuran 100 kali 150 teman-teman ya. Oke. Makanya di sini untuk lebarnya itu secara otomatis 195, tinggi labelnya 150 teman-teman. Oke. Nah, teman-teman lihat lagi untuk settingannya, diikutin saja ya. Terus khusus untuk Android 10 ke atas ini dicentang teman-teman ya. Nah, langsung cetak, dicentang, diikutin saja settingannya. Ketika sudah selesai, kita langsung bisa keluar teman-teman ya, keluar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencetak. Nah, untuk di sini saya akan mencontohkan pencetakan Tokopedia dan juga Shopee teman-teman ya. Contoh saja, saya akan masuk ke Tokopedia Seller ya. Tokopedia Seller ini, oh minta update, kita update ya, buka saja nanti baru. Nah, kita akan pilih satu transaksi ya, siap dikirim. Kita akan random saja ya, saya pilih yang ini ya. Terus di sini pilih titik 3 cetak label ya. Nah, akan muncul ininya formatnya. Terus kita masukin info tambahannya ya. Cetak dengan daftar produk, iya kan, simpan, maka muncul produk-produknya. Kita cetak label teman-teman. Nah, cetak label di sini kalau untuk teman-teman sudah menggunakan printer L ya, sudah download, nanti di sini teman-teman bisa pilih langsung diarahkan ke printer L ya. Terus teman-teman bisa langsung cetak. Nah, secara otomatis aplikasinya akan dilempar ke printer L dan langsung mencetak seperti ini teman-teman. Oh ya, dan juga untuk teman-teman, saya sarankan ketika untuk mencetak khususnya di Tokopedia teman-teman ya, teman-teman harus aktifkan ini teman-teman. Saya akan coba cetak lagi sekali. Ganti ke printer L, cetak. Nah,
bagian barcode di sini yang bagian atas harus diaktifkan teman-teman ya. Supaya apa? Karena biasanya barcode yang di sini itu dempet sekali teman-teman, tidak bisa terbaca. Jadi kita aktifkan barcode yang di atas ya, supaya ini mencetak ulang di atas dengan yang lebih besar teman-teman, yang lebih jelas ya. Langsung kita bisa pilih cetak saja. Kalau tadi teman-teman tidak tekan-tekan, dia akan langsung otomatis mencetak. Nah, hasil cetakannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, hasil cetakannya, jadi barcode ini biasanya terlalu dempel nih teman-teman, susah terbaca untuk barcode scannernya. Nah, nanti data ini akan dipindahkan ke atas, dicetak ulang dengan barcode yang lebih lebar teman-teman, jadi gampang. Nah, ini untuk hasilnya. Saya akan taruh di sini. Nanti kita akan coba untuk scan teman-teman ya, untuk membuktikan bahwa dari print bisa di scan di barcode scanner. Jadi lengkap satu ininya, satu stepnya. Nah, selanjutnya dari Tokopedia sudah selesai, kita akan masuk ke Shopee teman-teman. Shopee di sini kita menggunakan aplikasi juga ya. Kita masuk ke toko kita, toko kita. Terus kita cari ke toko kita ya. Terus masuk ke bagian yang penjualan ya. Kita cek ke bagian yang perlu dikirim teman-teman. Saya akan pilih yang telah diproses ya. Kita ambil random saja. Kita ambil random, contohnya apa ya? Contohnya ini aja deh. Nah, terus kita pilih cetak label ya. Nah, dia akan langsung memuat formatnya seperti ini. Terus kita akan bisa pilih cetak teman-teman. Cetak, terus sama seperti tadi, ini diganti ke printer L ya. Terus teman-teman cetak. Nah, aktifkan barcode-nya ya. Kalau kita tidak tekan, dia akan langsung otomatis mencetak karena sudah saya centang di sini. Ya, berikutnya langsung cetak. Oke, bla bla bla, ya. Cetak. Nah, berikutnya akan langsung cetak teman-teman. Tidak perlu kita tekan-tekan lagi. Nah, ini untuk Shopee teman-teman ya. Jadi di Shopee ini seperti ini, barcode-nya lebih jelas ya, lebih bagus karena Shopee formatnya lebih besar ya. Ini untuk memoresinya dicetak ulang di atas menjadi lebih besar ya, jadi mudah di scan teman-teman ya. Hasil cetakannya seperti ini. Shopee akan saya tunjukkan ya, side by side. Nah, ini untuk yang Tokopedia ya. Terus untuk ini yang Shopee. Nah, sekarang kita tes untuk men-scan teman-teman. Nah, untuk scan di sini saya sudah menyediakan untuk kita coba scan di PC ya teman-teman ya. Saya akan coba buka notepad dulu. Startkan di notepad ini. Nah, sekarang saya akan coba scan untuk menggunakan scanner Panda juga seri 222 teman-teman. Jadi ini seri scanner untuk yang membaca barcode 1D teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat. Nah, kita akan pertama coba dari Shopee dulu teman-teman ya. Shopee kita scan yang bagian aslinya. Yes. Oke, lancar. Terus untuk Tokopedia-nya, nah, fungsinya untuk mencetak ini apa? Biasanya kayak gini, yang terlalu dempet itu tidak bisa terbaca teman-teman. Saya coba scan ya. Nah, ini agak susah, tetapi dicetak ke atas menjadi gampang. Oke teman-teman, jadi untuk hasil cetakannya juga bisa terbaca teman-teman ya di barcode scanner ya teman-teman ya. Oke, nah sekian dulu informasinya teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Dan juga untuk printer ini bisa teman-teman dapatkan di toko online kita ya teman-teman ya, yaitu di Tokopedia, Panda Retail Solution, di Shopee, My Panda TM, dan juga di Bukalapak ya, Panda Shop Fitting. Nah, nanti untuk link tokonya akan saya sertakan juga di bagian deskripsi. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga semuanya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.